Hai teman-teman, pada Today is Fit Friday. Baik lagi sama aku Novi. Di Fit Friday kali ini kita bakal ngebahas soal traveling lagi. Yeay! Karena udah lama banget kayak aku ngebahas soal traveling. Dan akhirnya teman-teman, kayak kita nggak di-PHP-in lagi. Akhirnya Bali bakal buka buat internasional juga. Doain bener-bener nggak ada penundaan lagi biar pariwisata Bali bisa balik lagi. At least bisa membantu ekonomi warga Bali lah. Kalian juga pasti udah mulai berani lagi untuk rencanain liburan kalian ke Bali kan? Udah lumayan banyak nih aku dapet requestan di kolom komentar aku kayak rekomendasi tempat dinner di Bali dong. Terus buat rekomendasi tempat wisata di Bali dong. Dan lain-lain. Makanya hari ini aku buat video ini buat jadi guide kalian lagi tempat-tempat yang instagramable dan tiktokable di Bali 2021. Karena walaupun corona kemarin teman-teman, 2021 ini banyak banget tempat-tempat baru yang pastinya wajib banget buat kalian datangin. So, kalau mau tahu list lengkapnya, tonton terus video sampai habis. Nah, di video aku buat hari ini, itu aku bakal lebih mengkhususkan diri untuk membahas tentang kafe-kafe, beach club, dan kayak resto-resto gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu rekomendasi untuk tempat wisata yang lebih alami dan natural, itu kalian bisa klik link di pojok kanan sana. Aku bakal taruh beberapa link rekomendasi video aku yang lain untuk tempat wisata alam dan juga untuk budget traveling. Karena jujur aja untuk wisata alam itu aku belum tahu gimana peraturan untuk masuk ke wisata alam gitu, dan batas pengunjung, jam buka dan lain-lain. Jadi aku rekomendasiin yang udah pasti-pasti aja. Semua list yang aku rekomendasiin di sini itu udah pasti buka. Jadi kalau misalkan kalian ikutin guidance aku di video ini, 99% ya perjalanan kalian akan aman gitu. Jadi aku bakal mulai dari tempat-tempat yang bisa kalian datengin atau wajib kalian datengin di pagi hari, teman-teman. Yang pertama adalah kafe-kafe di Kintamani. Ya, di tahun 2021 ini banyak banget kafe-kafe yang buka di daerah Kintamani. Kintamani ini sendiri adalah daerah pegunungan yang berada di seberang Gunung Batur. Jadi di daerah ini kalian bisa melihat view Gunung Batur yang sangat indah. Nah, di sepanjang jalan itu sekarang banyak banget kafe-kafe yang bermunculan, dan kafe-kafenya semua instagramable, tiktokable banget. Beberapa di antaranya adalah Ritatkala Cafe, Akasa Cafe, Elago, dan Montana. Tapi memang 4 kafe yang aku mention di sini itu lumayan padat, jadi memang sudah lumayan terkenal di Kintamani. Kalau misalkan kalian pergi langsung ke Kintamaninya, ada beberapa kafe lainnya yang memiliki pemandangan kurang lebih sama dan kalian bisa kunjungi kalau misalkan kalian lebih memilih kafe yang tidak terlalu padat atau lebih sepi orangnya. Karena di sepanjang jalan ini itu penuh sama kafe-kafe yang kayak gini. Bagus-bagus semua teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian lihat foto-fotonya kayak gini, yang bikin wow factornya itu kan awan-awan yang berada menutupi gunungnya rada-rada kayak gini. Jadi kayak kalian itu berada di atas awan gitu. Kalau misalkan kalian mau ngedapetin efek seperti ini, itu baiknya kalian pergi ke kafe-kafe ini itu lebih pagi. Kalau bisa dari jam 7 pagi. Perjalanan dari Denpasar ke Kintamaninya itu sendiri itu berjarak antara 1,5 sampai 2,5 jam tergantung rute yang kalian ambil. Jadi dari Denpasar ataupun dari Kute tempat kalian berdiam atau mungkin dari Canggu, amannya kalian mesti nge-spare 2 jaman untuk pergi ke sana. Ya, jadi dari jam 5 kalian udah berangkat deh. Dan tenang aja, kafe-kafe ini tuh udah buka dari jam 7 pagi teman-teman. Jadi memang lebih awal daripada kafe-kafe lainnya karena memang yang ke sana itu biasanya nyari foto-foto di atas awan kayak gini. Memang bagus-bagus banget ya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak bisa bangun pagi, kalau misalkan kalian kayaknya terlalu membebani deh kalau misalkan mesti jam 5 mulai tur kalian, ya udah kalian bisa mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi, nggak telat juga kok. Kalian nyampe di sana sekitar jam 10 atau jam 11 pagi, ya mungkin nggak dapet awan-awan kayak gininya, tapi kalian masih bisa dapat pemandangan indah plus foto-foto di kafe-kafe cantik kayak gini. Oh ya, budget yang mesti kalian siapin untuk ke kafe-kafe seperti ini itu berkisar antara 20 sampai 60 ribu di minuman dan juga mulai dari 30 sampai dengan 80 ribu di makanan. Itu harga per orangnya ya teman-teman.
Jadi kurang lebih itu menghabiskan 100 sampai 200 ribu per orang. Tapi karena ini namanya juga cafe, jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian pergi ke sana untuk minum kopi doang atau nyemil-nyemil cantik aja, nggak masalah kok. Jadi buruan masukin ke bucket list kalian. Nah yang kedua adalah Panama Kitchen and Pool. Kalian pernah nggak sih liatin foto-foto kayak gini pada saat teman kalian ada di Bali? Nah ini foto-fotonya itu ada di Panama Kitchen and Pool ini. Walaupun dia di Bali, tapi vibe-nya ini udah kayak di Santorini nggak sih? Ya nggak di Santorini banget sih, tapi vibe-nya begitulah. Walaupun tempatnya terbilang nggak terlalu besar, tapi bagus banget kalau misalkan kalian foto dari HP kalian. Jadi cantik banget juga kalau misalkan kalian mau posting di TikTok ataupun di Instagram kalian. Nah, Panama Kitchen ini itu berada di Canggu, dimana kalau misalkan di Canggu, teman-teman, itu memang agak lebih santai dibandingkan sama daerah-daerah di Jimbaran sana. Jadi tempat-tempat di Canggu itu memang biasanya buka dengan protokol kesehatan yang 50% pengunjung itu tetap sampai sekarang itu belum mesti login atau scan barcode dari Peduli Lindungi dan lain-lain. Jadi masih aman banget kalau misalkan kalian mau pergi ke sini. Intinya itulah. Panama Kitchen and Pool ini itu bukanya dari jam 10 pagi sampai malam. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi ke sini untuk brunch, untuk nyemil-nyemil sore, itu bisa banget teman-teman. Untuk harga makanannya sendiri itu terbilang agak sedikit lebih mahal, yaitu di rata-ratanya sekitar 50.000 sampai ratusan ribu, dan minumnya itu mulai dari 25 sampai ratusan ribu untuk koktailnya atau yang berisi alkohol. Lanjut ada di list yang ketiga aku. Kalau tadi di Canggu mungkin kalian kesana waktu-waktu brunch jam 10 sampai jam 12. Ini ada tempat yang bisa kalian pakai untuk nikmatin entah waktu sunset atau just before sunset yang namanya adalah Mino Beach Club. Mino? Nah kita sebut saja Mino ya. Mino Beach Club ini itu berada di Kuta Selatan, lebih tepatnya daerah Ongasan di pantai yang namanya Pantai Melasti. Pantai Melastinya ini sendiri aja udah bagus banget teman-teman. Dan Minonya ini itu menarik perhatian karena Beach Club ini itu punya macam kapal yang di dalam beach clubnya. Jadi kalau misalkan foto-foto di sana itu lucu banget teman-teman. Nah yang aku mau rekomendasiin ke kalian tuh aja yang worth it dan cocok di budget kita. Jadi Mino Beach Club ini dibilangnya nggak ada fee untuk entry masuk dan minimum spend-nya itu cuma 100.000 aja. Untuk harga minumannya sendiri itu agak sedikit lebih mahal daripada tempat-tempat yang lain, di mana harga minumannya itu mulai dari 35.000 sampai dengan ratusan ribu, dan harga makanannya itu mulai dari 80 sampai dengan ratusan ribu. Jadi per orangnya itu bakal spend 150-an ribu lah. Menurut aku walaupun tanpa minimum spend kalian bakal ngabisin segitu juga sih. Tapi list aku belum selesai juga karena yang terakhir aku bakal rekomendasi sama kalian Love Beach Bali. Buat kalian udah punya TikTok mungkin udah sering banget ngelihat Love Beach Bali ini. Love Beach Bali ini itu berada lebih agak ke utara sedikit. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama di list aku ada 1,5 jam dari Denpasar, yang kedua dan ketiga di list aku itu berada di Kuta lah ya. Jadi jaraknya itu tergantung sama lokasi kalian tinggal. Nah kalau yang terakhir ini itu berada di hampir deket sama Tanah Lot teman-teman. Jadi jalannya juga jalan ke Tanah Lot sana, di mana tepatnya Love Beach Bali ini berada di Pantai Kedungu. Nah Pantai Kedungu ini sendiri itu sudah masuk Kabupaten Tabanan. Nah di Love Beach ini teman-teman itu paling cocok banget buat kalian ngabisin waktu sunset kalian. Jadi bagus banget teman-teman untuk dinner time. Nah Love Beach Bali ini sebenarnya nggak ada bangunan kafenya, tapi teman-teman lihat aja foto-fotonya itu bagus banget. Walaupun kayak duduknya lesehan gitu ala-ala Indonesia banget kan. Tapi ingat, pastiin dulu kalian kesananya itu dalam kondisi yang cerah. Kalau nggak cerah sih agak susah juga ya. Dan hati-hati kalau misalkan kalian pergi ke sananya itu di waktu weekend. Karena banyak orang yang pergi ke sana dan sampai nggak dapat tempat duduk. Ya tempat duduknya masih terbatas dan emang jauh-jauh gitu kan. Jadi bersiap-siaplah, kalian bisa telepon dulu mungkin reservasi. Tapi kalau di hari-hari biasa itu nggak bakal seramai weekendnya. Nah tempat ini itu juga jadi favorit wisatawan domestik ataupun lokal Bali karena harga makanan dan minumannya itu yang bener-bener terjangkau banget teman-teman. Walaupun emang nggak banyak ya pilihan makanan dan minuman di sana, tapi harganya itu merakyat banget, pas banget sama kantong orang Indonesia. Kantong kita maksudnya.
Karena harga minumannya itu mulai dari 10 ribuan aja, ada yang 17 ribu, 18 ribu, dan harga makanannya itu mulai dari 20 ribuan aja. Gimana? Udah dapat view sunset yang keren banget kayak gini? Cocok kan buat masuk bucket list kalian? So itu aja 4 tempat yang mesti banget aku rekomendasiin ke kalian untuk kalian datengin pada saat kalian pergi ke Bali nanti. Kalau misalkan kalian tahu tambahan tempat-tempat lainnya yang wajib banget dikunjungi pada saat kalian ke Bali, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. So jangan lupa like video ini kalau misalkan ini membantu kalian. Jangan lupa subscribe juga. I'll see you in my next video. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi. Bye-bye.